Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku di channel ini. So di video kali ini aku ingin memberikan informasi kepada teman-teman tentang seputaran dana bantuan PKH, kemudian tentang seputaran surat SP2D atau surat pencairan dana PKH, dan juga tentang seputaran cek saldo. Nah, bagaimanakah kebenaran tentang beberapa pertanyaan yang memang sering dipertanyakan oleh teman-teman kepada kami melalui komentar di channel YouTube. Nah, benarkah terkait kabar yang beredar sudah ada anggota PKH yang masuk ke dalam SP2D atau surat perintah pencairan dana PKH tahap yang keempat? Nah, berikut juga akan saya kabarkan terkait mengenai sebenarnya tahap PKH ini kapan sih waktu yang tepat untuk cek saldonya, karena banyak sekali kabar yang beredar untuk bolak-balik ngecek saldo bantuan PKH di kartu KKS-nya. Dan kira-kira untuk PKH tahap yang keempat dan juga BPNT bulan Oktober November ini kira-kira cairnya ini lewat PT Pos atau lewat Bank Himbara melalui kartu KKS, karena ada kabar katanya PKH juga akan dicairkan secara tunai lewat PT Pos. Nah, nanti akan kita kupas tuntas di dalam video ini. Maka bagi teman-teman semuanya jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe-nya. Bagi teman-teman yang menonton video ini juga ditonton sampai selesai. Jangan teman-teman skip agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi yang memang aku sampaikan. Nah, di sini di channel ini bagi teman-teman semuanya, semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan ya, dan juga dilancarkan segala urusan dan juga usahanya, dan juga diperbanyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini aku akan membahas beberapa informasi terkait mengenai PKH dan juga BPNT. Nah, ada kabar yang berbeda, katanya anggota PKH ini sudah ada yang masuk ke dalam SP2D. Di sini SP2D ini adalah surat perintah pencairan dana untuk penyaluran PKH tahap yang keempat. Nah, benarkah kabar ini adanya? Karena ini ada yang di beberapa judul di YouTube dan juga mungkin di media sosial lainnya. Nanti berikut akan kita bahas kebenarannya seperti apa, dan kemudian ada lagi yang mengabarkan bagi teman-teman semuanya untuk ngecek saldo di bulan November ini, ternyata mungkin ada yang memang melakukan apa yang ada di dalam video tersebut. Nah, di sini untuk cek saldo di kartu KKS merah putihnya melalui mesin ATM, ternyata hasilnya masih zong atau masih nol saldonya. Nah, atau masih tetap sama, belum ada saldo yang masuk. Kemudian kira-kira kapan ya waktu yang tepat para KPM PKH untuk cek saldo bantuan PKH tahap yang keempat? Mungkinkah minggu ini saldonya akan masuk, atau kemudian di sini info selanjutnya terkait tentang mengenai bantuan PKH tahap yang keempat dan juga BPNT alokasi bulan Oktober November. Kira-kira lewat apakah pencairannya? Apakah non tunai atau melalui kartu KKS, atau mungkin secara tunai melalui PT Pos Indonesia nantinya. Nah, di sini akan kita kupas tuntas melalui video berikut ini. Maka dari itu bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya dulu ya, serta tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu aku akan selalu memberikan updatean terbaru tentang seputaran bantuan PKH dan juga BPNT dan bantuan sosial lainnya. Nah, di video kali ini sebelumnya aku akan mengklarifikasi terkait mengenai akun media sosial yang memang terkait mengenai bantuan sosial. Nah, di sini yang pertama bagi teman-teman semuanya, oke, nah di video kali ini yang pertama adalah kita membahas terkait tentang mengenai anggota PKH. Ini dikabarkan ada yang sudah masuk ke dalam surat SP2D atau surat
perintah pencairan dana bantuan PKH. Nah, apa di situ SP2D? Nah, di sini SP2D ini diterbitkan dari Bank Himbara yang ada di pusat, yakni berupa pencairan dana bantuan sosial seperti PKH dan juga BPNT. Nah, untuk mencairkan dana bantuan sosial tersebut, surat SP2D ini biasanya turun itu di terakhir. Nah, itu ada di pendamping, baik pendamping PKH untuk bantuan PKH. Kalau dulu itu BPNT, nah untuk pendamping bagi DTKS, jadi dalam surat SP2D tersebut berisi data nama-nama para KPM yang cair dana bantuan PKH-nya dengan nominalnya, nama-nama alamat. Nah, di situ semua lengkap. Jadi surat SP2 ini bisa dijadikan sebagai acuan oleh para pendamping PKH untuk menginformasikan dan meneruskan kepada para penerima bantuan PKH untuk wilayah pendampingnya masing-masing. Nah, siapa saja yang cair bantuan PKH-nya? Nah, jika nama Anda mungkin salah satu yang ada di dalam surat tersebut tidak masuk ke dalam surat SP2D, nah artinya Anda tidak berhak mendapatkan dana bantuan PKH tersebut. Namun jika nama teman-teman itu ada di dalam surat tersebut, maka teman-teman berhak mendapatkan dana bantuan tersebut. Nah, di sini bagi teman-teman tidak usah terlalu sering ngecek ke mesin ATM atau mungkin ke agennya. Jadi di sini jika surat SP2D belum turun, maka tidak perlu teman-teman untuk melakukan pengecekan terlalu sering terhadap saldo PKH-nya atau ngecek melalui kartu KKS Merah Putihnya. Nah, untuk saat ini kami belum mendapatkan sama sekali surat SP2D tersebut, belum turun sama sekali surat SP2D tersebut. Nah, biasanya surat SP2D ini turun itu biasanya di beberapa atau di berbagai daerah, itu biasanya sudah banyak yang turun. Kalau memang sudah turun, tapi nyatanya di daerah manapun sampai saat ini belum ada informasi surat SP2D tersebut turun. Bahkan status yang ada di DTKS, di SIRT-NG, itu keterangannya itu masih SK atau calon penerima bantuan sosial. Artinya itu masih berproses pengentasan. Kemudian di sini belum mengeluarkan atau menerbitkan surat SP2D oleh Bank Himbara, jadi belum diproses melalui Bank Himbara. Tapi kalau misalnya teman-teman proses SPM atau bahkan sukses SPM, nah baru itu tanda surat SP2D akan segera turun sampai ke pendamping. Nah, itu beberapa tanda-tanda pencairan PKH tahap yang keempat ini sangat dekat. Tapi sampai saat ini belum ada, bahkan di SIRT-NG pun tandanya itu masih belum, ya masih SK saja. Nah, jadi belum ada surat SP2D. Kemudian info yang kedua terkait mengenai cek saldo di kartu KKS. Ini sebelumnya bagi teman-teman semuanya tepat waktu atau ketika pendamping mengabarkan ke KPM untuk ngecek saldo, karena para pendamping itu akan selalu meneruskan informasi cek instruksi atau pemerintah meminta para KPM untuk ngecek saldonya ketika surat SP2D tersebut telah turun, karena di situ ada nama dan juga nominalnya. Nah, berarti di sini pendamping hanya memberitahu kepada para KPM yang namanya ada di situ dan biasanya juga melalui ketua kelompok. Jadi ketika sudah ada SP2D tersebut turun, nah ini baru bisa dicek saldonya. Kemudian jika namanya sudah ada di surat SP2D, terkadang bahkan surat SP2D belum turun, saldonya telah masuk. Nah, itu biasanya terjadi karena semuanya itu butuh proses. Terkadang juga surat SP2D turun, besoknya ada saldo atau menunggu 2 atau 3 hari lagi dana bantuan tersebut turun. Kemudian untuk pencairan atau pengecekan saldo ini kayaknya lebih enak ya, dan lebih mudah agar teman-teman tidak bolak-balik ke mesin ATM. Nah, di sini teman-teman bisa mendaftar melalui SMS atau M-Banking agar terdaftar di bank penyalur yang ada di daerah masing-masing untuk penyaluran BRI, kemudian penyaluran mandiri,
Nah, kalau banknya Mandiri, kalau sudah ada aplikasinya untuk m-bankingnya, maka layanan tersebut sudah ada untuk bantuan sosial. Nah, dan juga sudah bisa layanan m-banking, SMS banking teman-teman itu teman-teman manfaatkan. Jadi jika ada saldo yang masuk itu pasti langsung tahu detik itu juga, dan pasti ada saldo yang masuk. Kemudian berarti dana bantuan tersebut telah turun. Nah, di sini untuk para KPM PKH tahap yang keempat selanjutnya terkait mengenai pencairan atau penyaluran dana bantuan PKH tahap yang keempat dan juga BPNT bulan Oktober dan November ini kira-kira akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia atau non tunai lewat kartu KKS Bank Himbara. Nah, untuk penyaluran di Indonesia untuk bantuan sosial sendiri itu melalui dua metode. Yang pertama metode tunai dan yang kedua metode non tunai. Nah, ini melalui PT Pos, kemudian non tunai ini melalui kartu KKS merah putih teman-teman atau Bank Himbara, yaitu seperti BRI, BNI, BTN dan juga Mandiri serta saat ini Bank Syariah Indonesia. Nah, dulu penyaluran bantuan PKH ini dilakukan secara tunai melalui PT Pos Indonesia, kemudian karena ada kartu KKS, nah baru dilaksanakan melalui Bank Himbara. Nah,